Halo Sobat Kuproy, balik lagi di channel Kumpulan Properti Indonesia. Balik lagi dengan saya William. Kali ini kita lagi di kawasan Gading Serpong, lebih tepatnya di kawasan Simfonia, yang kawasan ini didevelop oleh salah satu developer terbesar di Indonesia, yaitu Summarecon. Kali ini Summarecon mendevelop klaster baru yang bernama Leonora. Jadi Leonora ini terletak di kawasan Simfonia. Jadi Simfonia ini kalau teman-teman main ke sini lihat klaster-klasternya, nama-nama klasternya ini diambil dari nama-nama penyair lagu, ya. Jadi kali ini Summarecon menghadirkan produk terbaru, tipe terbaru yang cukup spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena tipe ini belum ada sebelumnya di klaster-klaster lainnya yang ada di Summarecon. Tipe ini mengambil konsep attic room. Jadi atticnya ini benar-benar real. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin sebelumnya udah banyak nih rumah-rumah yang menggunakan attic room. Tapi kali ini attic roomnya ini cukup spesial karena teman-teman harus lihat dulu ya. Nanti tonton video ini sampai habis, jadi teman-teman tahu real attic yang saya bilang sih seperti apa sih. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, mereview rumahnya, di sini saya lagi ada di clubhouse-nya Leonora. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada kolam berenang dan lain-lainnya, semua fasilitas di sini teman-teman bisa pakai, bisa nikmatin ketika teman-teman udah tinggal di sini ya. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung lihat rumahnya yuk. Ya, jadi sekarang saya lagi ada di depan show unitnya Leonora. Jadi untuk Leonora sendiri memiliki dua buah tipe ya teman-teman ya. Ukuran 6x12 dan 7x12. Di sini ini ada 4 tipe. Jadi yang akan kita review itu yang di sebelah kiri saya ini. Ini untuk rumah contoh yang ukurannya 7x12 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dulu ya, mulai dari depan dulu nih teman-teman. Fasadnya ini menggunakan konsep Skandinavian modern ya. Atapnya ini atap-atap pelana, jadi agak runcing-runcing. Jadi kalau air hujan jatuh, dia nggak langsung turun, dia bisa lewat kiri kanan dari atapnya itu ya teman-teman ya. Nah, mulai dari carportnya ya teman-teman ya. Carportnya ini muat satu kendaraan roda 4 ya. Kita lihat dulu nih dari lantainya menggunakan keramik ukuran 30x30 ya teman-teman ya. Cuma di sini yang menariknya ini lantainya dipadukan dengan batu-batu alam persegi panjang nih. Jadi terlihatnya nggak biasa aja. Jadi lebih cantik, lebih elegan lah ya. Kalau misalnya keramiknya cuma 30-30, semuanya kayaknya kesannya biasa aja. Tapi ini dipaduin sama batu-batu alam. Lanjut ke sini teman-teman. Di sini ada satu pijakan yang dari batu alam nih. Jadi teman-teman kalau naik, kalau sepatu kotor bisa keset-keset dulu di sini nih. Jadi sepatunya nggak kotor lagi, baru kita naik ke pijakan selanjutnya ya. Yang bagusnya juga dan spesialnya dari Leonora ini, tembok bagian depannya ini bertekstur ya. Jadi agak kasar-kasar, jadi terlihat seperti batu alam nih. Padahal ini bukan batu alam nih. Jadi ini nggak gampang kotor, lebih alami aja gitu terlihatnya ya. Kemudian di area atasnya ini masih terdapat kanopi dari temper ya. Nanti aslinya mungkin sampai sini teman-teman. Kanopinya nggak full, karena ini rumah contoh jadi dikasih kanopinya full sampai depan ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini masih ada area teras nih yang cukup gede. Jadi kalau teman-teman mau terima tamu yang misalnya nggak terlalu penting, nggak perlu sampai masuk ke dalam, jadi teman-teman bisa terima tamu di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa taruh kursi 2 dan meja 1. Contohnya mungkin kayak teman-teman ada paket atau Gojek, ini bisa ambilnya dari sini ya teman-teman ya. Kemudian di depan teras ini masih ada space garden yang cukup oke. Kalau teman-teman mau tanam-tanamin nih, kalau di sini ada beberapa jenis tanaman, jadi terlihat lebih asli, lebih adem juga, jadi dilihatnya lebih enak. Sambil ngopi di teras, lihat halamannya, keren banget deh, teman-teman. Sekarang kita lanjut yuk, masuk ke dalam rumahnya. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita lihat dulu dari pintu utamanya ini sudah menggunakan engineer door ya teman-teman ya. Di sini juga udah disematkan alarm keamanan, dan rumah ini juga sudah menggunakan smart home system, termasuk pintu utamanya sudah menggunakan smart lock door. Jadi smart lock door-nya ini bukan smart lock door biasa teman-teman ya. Jadi di sini ada kameranya. Jadi kalau teman-teman punya tamu datang mau lihat siapa yang datang bisa dilihat langsung dari smart lock door-nya ini ya. Kita sekarang masuk ke dalam. Ketika kita sudah masuk, kita langsung disambut oleh living room yang cukup luas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya tamu yang cukup penting atau keluarga atau teman-teman yang lainnya datang, bisa langsung santai-santai duduk-duduk di sini.
Jadi sambil santai di sini bisa langsung nonton TV yang ada di depan kita nih ya teman-teman ya. Ini cukup luas, cukup gede, jadi lebih nyaman ya teman-teman ya. Selalu developer Summarecon memberikan layout terbaik, layout yang luas, memberikan kenyamanan dalam rumah teman-teman ya. Nah, di sebelah living room langsung ada open kitchen teman-teman ya. Jadi di sini ada kitchen yang top table-nya ini udah menggunakan solid surface, jadi lebih mudah dibersihkan. Terlihatnya juga seperti marmer ya. Jadi kesannya ini kesan mewah juga dapat. Kemudian di sini kalau di rumah contoh dipasang kayak ini untuk semi bar. Jadi buat makan bisa di sini atau enggak di sini juga sudah disediakan dining room-nya ya. Tapi karena ini rumah contoh, jadi nanti rumah aslinya ini kosong semua teman-teman ya. Di samping sini ada kamar mandi untuk tamu. Jadi kalau teman-teman punya tamu, terima tamu, bisa gunain kamar mandi yang ada di sini. Ini bukan powder room teman-teman ya. Ini pure kamar mandi. Jadi teman-teman bisa mandi di kamar mandi yang ini ya teman-teman ya. Lanjut, di sebelahnya masih ada backyard, atau kita biasa sebut ini sebagai void. Jadi teman-teman ini bisa gunain, manfaatin sisa ruang yang cukup ya. Ini bisa jadi tempat cuci jemur, atau teman-teman bisa jadi tempat santai-santai, tempat nongkrong di belakang, atau buat teman-teman yang masih mau luasin bangunannya masih bisa di-dak ke belakang lagi. Sebelum kita naik ke lantai 2, di lantai 1 terdapat satu ruangan. Ruangan ini bisa dipakai sebagai ruang kerja seperti show unit ini, atau enggak kita bisa manfaatin sebagai ruang tidur anak, atau enggak ruang tidur orang tua, atau enggak buat teman-teman yang punya tamu bisa dipakai nih ruangan ini sebagai kamar tamu. Jadi kalau di show unit ini menggunakan smart furniture ya teman-teman ya. Jadi tembok di belakang ini bukan tembok biasa, jadi bisa ditarik, dijadikan ruang tempat tidur, atau enggak bisa digantikan menjadi meja kerja. Sekarang kita naik ke lantai 2. Sekarang kita di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu untuk yang kamar anaknya. Kamar anak pertama cukup luas, cukup besar untuk ukuran kamar anak. Terdapat juga di sisi ini masih ada jendela yang cukup besar untuk pencahayaan masuk ke dalam kamar anaknya. Buat teman-teman yang menggunakan kamar ini sebagai kamar anak, masih masuk banget. Single bed ukuran 160 untuk anak, kemudian ditaruh lagi tatanya untuk meja belajar dan lemari bajunya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita udah di dalam kamar utamanya yang 7x12 ya teman-teman ya. Untuk kamarnya sendiri sudah menggunakan lantai vinyl atau lantai kayu. Jadi lebih hangat, lebih nyaman juga buat teman-teman supaya kakinya nggak gampang dingin ya. Kamar utamanya cukup gede banget. Di show unit ini menggunakan kasur berukuran 180x200. Kemudian kiri kanannya masih ada space, teman-teman bisa taruh meja atau enggak lemari-lemari kabinet untuk ditata buat taruh barang-barang. Kemudian yang saya suka dari show unit ini, di sini masih ada space walking closet. Jadi buat teman-teman di sini bisa dimanfaatin untuk taruh lemari baju, kemudian taruh lagi meja belajar, atau enggak buat hal-hal yang lainnya teman-teman mau taruh di sini. Ini masih cukup banget karena space-nya ini gede banget. Oh iya, jadi untuk 7x12 ini memberikan beberapa opsi pilihan layout. Jadi teman-teman bisa manfaatin juga walking closet ini menjadi kamar ya teman-teman ya. Untuk master bathroomnya sendiri bisa diakses dari dalam kamar utama dan diakses juga dari luar untuk kamar anak. Nah, ini ruangan yang sangat spesial yang ada di atas kita. Ini lantai 3, yaitu ruangan etik. Kenapa saya bilang spesial? Etik room yang ada di Leonora ini, kita bisa lihat tangganya. Ini benar-benar real tangga. Kalau yang sebelum-sebelumnya rumah lain etik roomnya menggunakan tangga monyet, tapi di sini diberikan tangga yang nyaman dan aman untuk dipijakan ya teman-teman ya. Di sini menggunakan tangga floating, di bawahnya menggunakan plat besi yang cukup tebal. Jadi buat teman-teman ini bakal aman banget, nggak perlu takut
jatuh ataupun roboh ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung akses ke attic roomnya. Kesan pertama saya pas saya sampai di attic roomnya ini, saya nggak berasa lagi di attic, tapi saya rasanya lagi di lantai 3 ya teman-teman ya. Untuk orang setinggi saya 188 cm, kita masih ada space nih ke atas. Tinggi attic ini kurang lebih sekitar 2,5 meter berarti teman-teman ya. Masih cukup luas juga jadinya. Sebelum kita masuk ke attic roomnya, di depan masih ada satu kamar mandi. Ini kamar mandi, bukan powder room ya teman-teman ya. Di luarnya masih ada wastafel, bisa diakses dari luar. Dan di dalamnya ini kamar mandi. Sekarang kita masuk ke attic roomnya. Sampai nih kita di ruangan paling spesial di klaster Leonora. Kita sekarang lagi berada di attic roomnya, real attic. Kita bisa lihat ya di sini langsung ke atap, dilapisin sama vinyl nih teman-teman. Ya, ruangan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat kumpul bareng keluarga atau tempat nongkrong sama teman-teman, atau dijadikan tempat tidur juga buat anak-anak ya teman-teman ya. Dari attic room indoornya ini kita bisa langsung akses ke outdoornya ya. Kita lihat teman-teman. Di sini masih ada outdoor space-nya. Kita bisa manfaatin ini sebagai tempat nongkrong-nongkrong atau tempat barbecue ya teman-teman ya. Di sini juga rasanya wah cukup nyaman karena ini bisa langsung menghirup udara luar. Atau enggak buat teman-teman yang mau dimanfaatin jadi tempat cuci baju juga di sini masih oke banget karena sinar matahari direct turun langsung ke area ini. Buat teman-teman yang udah nggak sabar nih nungguin harganya, cara bayarnya saya akan jelasin di sini. Untuk harganya sendiri start dari 1,8 miliar. Jadi teman-teman nanti bisa pilih nih, ada berbagai macam layout, teman-teman pilih, kemudian ada masing-masing harga dan cara bayarnya juga. Untuk cara bayarnya spesial banget, kali ini DP bisa dicicil hingga 18 bulan. Jadi sambil nunggu rumahnya serah terima, sambil kita cicil DP-nya juga nih teman-teman ya. Buat teman-teman Kuproy yang udah setia nontonin kita nih dari video pertama sampai dengan saat ini, kami berterima kasih banget sudah support kita selalu. Buat yang baru nonton dan suka video ini, boleh tolong di like. Yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe. Buat teman-teman yang mau lihat rumah contoh, bisa langsung janji temu dengan kita atau bisa WhatsApp kita di 0813 8586 7873. Buat teman-teman yang mau request juga kita review properti mana lagi, boleh langsung komen di kolom komentar ya di bawah ya. Cukup dulu nih review kita kali ini. Sampai jumpa ya di review berikutnya.